Halo sahabat trader, bersama saya lagi Muhammad Alfian. Pada video kali ini saya ingin membuat analisa pilihan emiten pilihan para member di grup ya. Ini video lanjutan dari video-video sebelumnya. Saya ingin analisa yang pertama MLPL. Nah, MLPL ini bisa jadi loh, ini masih ada kemungkinan gagal. Tapi bisa jadi ini menjadi reversal double bottom. Memang ada double bottom ya, kita tunggu ketika dia mampu bertahan di atas 364 ya, 364 lah, ini menjadi reversalnya. Ini supportnya 324 ini support. Dan kalau memang ini menjadi double bottom, harusnya naik ke atas. Ini targetnya agak lumayan asik, panjang ke atas. Kalau memang ini benar menjadi MLPL, menjadi double bottom ya, MLPL. Selanjutnya kita lihat di weekly. Nah, ini di weekly sebetulnya ada hammer juga, memang ini double hammer ya. Ini double hammer dan juga momentumnya memang cenderung naik ya. Ini belum ada crossing dead cross ke bawah. Ini masih nganga ya, stokastiknya ke atas. LPL ini harusnya tapi kalau kita lihat weekly-nya, monthly-nya, ini belum ada tanda-tanda reversal. Nah, terus kalau kayak begini bagaimana nih? Nah, memang sebetulnya awal mula reversal itu kan dari tren kecilnya kan, minor trendnya atau minor time frame-nya kita lihat di daily kalau begitu. Nah, ini daily juga dari momentumnya memang sudah divergent di sini. Ya udah mulai tendensinya naik. Low-nya semakin tinggi daripada low sebelumnya, jadi higher low. Dan ini nggak ke atas, tendensinya memang bullish. Atasnya kita sebetulnya masih harus menunggu sih sebetulnya. Kita punya resisten terdekat minor dulu deh di sini ya. Ada di 374. Kalau mampu bertahan di atas 374, maka Anda bisa jadikan 414 ini menjadi target untuk naik plan-nya. Nah, ada beberapa analis atau mungkin bahkan trader ya yang tunggu confirm dulu double bottomnya. Double bottomnya confirm ketika dia breakout dari neckline. Nah, sebetulnya ketika dia sudah reversal pun kita juga bisa entry, targetnya malah neckline. Orang-orang pada baru entry, kita udah pada TP ya, dia TP sebagian atau TP sepenuhnya, nanti dia naik ke atas ya semakin tinggi, atau ketika dia naik ke atas dia ada pullback, nah, turun ke bawah kita bisa entry lagi. Nah, ini bagian dari opsi atau strategi yang bisa kita dapat. Nah, pullbacknya naik lagi ke atas ya, semoga begitu ya. So kalau misalkan kondisinya seperti ini bagaimana? Kalau saya rasa harusnya wait and see dulu. Kita punya eh, di sini ada engulfing sebetulnya ya, high-nya udah lebih tinggi ya. Ini jadi engulfing dan Anda boleh entry lah kalau misalkan ini sifatnya lebih spekulasi dulu ya. Karena kemarin hari Jumat ditutup negatif kurang lebih 1% ya. Kita boleh cari entry di kisaran 362 lah. Kita coba ukur ya. Kalau kita masuk di 362 turun ke bawah ini ada risknya kan supportnya 324. At least kita harus punya stop loss satu tick di bawah dari support, minimalnya ada 11%. Ini Anda siap nggak
dengan risknya 11%. Kalau memang Anda siap, ya saya akan buatkan trading plan-nya ya. Ini sekali lagi untuk Anda yang siap dengan risk 11%. So, untuk market MLPL 22 November 2021 MLPL double bottom ya, double bottom. Saya buatkan apa-apa. Kita entry 362 ya. Dari 362 sampai dengan sebetulnya bisa jadi range buy. Nah, kalau naik ke atas lagi ini kan berarti bisa 12% lebih nih. Nah, kalau saya ambil di sini 374. Stop lossnya 322 kita pakai ini. Ini ada 14%. Nah, sebetulnya risk ideal itu berapa sih untuk stop loss? Ya sebetulnya toleransinya itu 10%. Dengan catatan Anda tidak punya trading planning. Nah, trading planning ini kan eh, rencana kerja Anda ya. Rencana kerja itu bisa gagal, bisa berhasil sebetulnya. Ya, kalau misalkan Anda nggak punya rencana kerja atau trading planning, Anda bisa batasi maksimal 10%. So, kalau misalkan sudah punya trading planning bagaimana? Ya nggak masalah sebetulnya 14%. Yang penting Anda jelas stop lossnya di mana dan untuk apa stop lossnya. Maksudnya untuk apa ya? Ketika dia breakdown dari 322 ya berarti kan trennya patah Pak Bu. Nggak mungkin Anda teruskan, ya kan? Katakanlah turun ke bawahnya berarti patah trennya. Nah ini bisa supportnya ada di sini atau base-nya ada di sini. Berarti di area kisaran 200-an, menguji area kisaran 200-an. Kalau misalkan memang dia breakdown dari 324 dari supportnya ya, makanya harus stop loss ini bisa bisa 30% kan turun ke bawah lebih bahkan, makanya stop loss itu penting. So kalau misalkan memang ini menjadi double bottom, saya buatkan range-nya ya, range buy-nya 374 372 lah dari high yang kemarin ya, 372 Anda bisa boleh entry. Terus targetnya di mana? Targetnya Anda boleh jadikan neckline itu sebagai target terdekat. 414 bisa Anda jadikan neckline. Tuh kita cari di sini ada gap-gap kok, banyak gap-gap. Nah, kalau sebetulnya Anda bisa gunakan range dari bottom. Range dari bottom Anda gunakan, Anda tarik ke neckline. Anda tarik ke neckline ya. Anda copy ketika dia breakout dari trendline. Dari neckline maksudnya. Nah, nah, makanya ini pas kan sampai di gap. Ini ada gap itu seperti hutang yang harus dibayar atau harus ditutup. Nah, cuma masalahnya kayak hutang kan, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan ditutupnya. Yang jelas gap itu harus ditutup. So kita cari resisten-resistennya aja lah untuk jadi target nih, neckline itu jadi target. Untuk selanjutnya kita buat gap di sini, resisten ini menjadi target selanjutnya, di sini menjadi target selanjutnya. Maka kita udah punya target nih, kita udah punya target. Nah, sekali lagi nih high risk ya, 414 itu neckline, 464 itu dari resisten ya. Terus selanjutnya dari down gap yang terakhir di ARB 516 targetnya. Stop lossnya ada di 322 kita jadikan sebagai stop loss karena turun ke bawah ini dalam bang. Udah idealnya itu stop lossnya di sini sebenarnya. Idealnya stop lossnya di sini ya. Tapi saya buatnya 322 ya, karena udah terlalu dalam. Oke, 324 kita jadikan support, 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita jadikan stop loss.
maka kita punya trading planning untuk MLPL double bottom ya. Apabila dia mampu menjadi double bottom, kita entry di range area 362 sampai dengan 372 dengan target profitnya 414, 464, 516, 322. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Good luck untuk market MLPL-nya. Untuk selanjutnya kita masuk ke ANTM. ANTM ini sebetulnya untuk jangka ke depan ya, untuk jangka ke depan itu menarik banget sebetulnya. Di mana kita punya isu, bukan punya isu sih sebetulnya. Memang sudah terjadi ya, eh, mobil mobil listrik ini kan bahan baku untuk membuat baterai ini kan nikel ya. Nah ini Antam ini kebetulan punya tambang nikel, dan ke depan emiten-emiten pendukung dari mobil listrik ini ya tentu emiten pembuatnya, HSII, IMAS ya, produsen mobilnya. Lalu pendukungnya ada Inco, ada Antam, dan kalau kita lihat Antam saat ini masih di area base. Ini saya udah gambarkan nih. Kalau misalkan kita lihat seperti ini ada indikasi kelihatannya ada symmetrical triangle ya, ada symmetrical triangle yang bisa kita asumsikan nih Antam mencari tren baru, tapi setidaknya kita lihat tren besarnya ini udah positif banget, udah positif, sangat positif sebetulnya, udah mulai uptrend, bullishnya udah kuat banget, dan kita tunggu aja waktunya emiten ini untuk memiliki tren bullish baru. Dan saya sudah bikin area-area di sini, ini area yang di bawah kotak ini ya, warna coklat ini area akumulasi terendah, dan ini area akumulasi saat ini berada di area akumulasi sebetulnya. So kalau misalkan untuk dibuat trading planning Antam bagaimana? Belum bisa untuk trading planning. Roadmapnya bagaimana? Symmetrical triangle ya kita lihat aja ya. Ini saya buat garis trendline-nya ada 2. Kalau misalkan kita buat roadmapnya setidaknya dia akan menguji ke sini. Kita lihat di level berapa ini. Sekitar 2400-an lah, 2440 sampai dengan 2470 targetnya. Kalau kita lihat kondisi tren kecilnya ya. So kalau misalkan Anda mau entry di Antam bagaimana? Ya saya lebih ke akumulasi investasi sih daripada untuk swing, karena akan ada bantingan-bantingan naik turun sampai dengan dia breakout dari trendline ya. Kalau dia udah breakout dari trendline nya artinya kan ini udah punya tren baru ya, berarti udah naik ke atas tren baru. So kalau untuk sekarang sebaiknya Anda boleh akumulasi kok. Anda hold aja 1 tahun ke depan lah setidaknya. Ini mudah-mudahan bisa jadi duit ya. Sebetulnya lebih kayak Anda seorang petani uang. Anda udah tahu potensinya, roadmapnya juga. Kalau saya lebih senang buat roadmapnya di weekly ya. Saya lebih senang buat roadmapnya di weekly. Ini kan ada apa namanya, pattern di sini, symmetrical. Apabila dia breakout dari resisten ya dia terbang ke atas. Kalau misalkan breaknya ke bawah ya berarti dia turun. Tapi saya lebih optimis dia breaknya ke atas. Kenapa? Saya lihat di monthly. Nah, di monthly ini tendensinya dari moving average dia harusnya melanjutkan trennya ke atas ya, harusnya melanjutkan trennya ke atas. Ini tinggal tunggu waktu aja. Nah ini konsolidasinya memang agak cukup panjang ya, tapi setidaknya kita sabar aja lah dari awal tahun. 1 tahun ke depan saya optimis sih dengan Antam ya, ditambah dengan eh, pemerintah mendukung untuk pembuatan infrastruktur mobil listrik. Artinya pemerintah nanti akan membuat kerjasama dengan stakeholder yang membuat apa, baterai ya, shelter baterai di setiap
mungkin di kota dulu lah, setidaknya di Jakarta akan bekerja sama dengan swasta untuk membuat shelter, apa namanya, isi ulang baterai. Waktu itu kan, kalau untuk yang pertama-tama itu kan baterainya baterai tempel ya. Nah, jadi nggak bisa dicopot-copot baterainya tuh. Tapi kalau misalkan sekarang saya khususnya, saya lupa, saya dapat berita itu, saya baca berita pemerintah mendukung adanya baterainya itu portable, bisa dicopot. Jadi ketika baterainya habis, mesin mati kan, baterainya itu bisa dicopot dari kendaraan dan ditukar dengan baterai yang sudah terisi, jadi bisa refill gitu, seperti isi galon, air galon ya. Nah, itu artinya kan pemerintah ini sangat mendukung apa namanya, kemajuan untuk infrastruktur dari mobil listrik. Dan kita lihat di ibu kota aja bebas 3 in 1 kalau mobil listrik ya, apalagi di ibu kota baru nanti. So, Antam ini punya potensi yang cukup menarik di nikelnya dan cukup menarik di emasnya ya, karena dia punya emas juga. Dan juga Antam ini, Anda tahu blok, Wabu ya, Wibu apa Wabu ya, di Papua, hasil dari negosiasi dengan PT Freeport. PT Freeport mengembalikan lahan tambangnya yang belum dikelola di blok Wabu apa kalau nggak salah, di Papua. Dan kemarin saya, sebetulnya ini berita tahun lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mempercayai PT Aneka Tambang Tbk untuk mengelola eh, blok pertambangan emas yang belum digarap itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa jadi ANTM menjadi Freeport-nya Indonesia ya. Nah, bukan Freeport Indonesia, tapi ya benar-benar menjadi tambang emas terbesar di Indonesia. Dan ini sangat positif sekali isunya. Jadi dua 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 jenis pertambangan yang memiliki sentimen positif banget untuk Antam, tinggal nanti direkturnya dan jajarannya mengelola perusahaan segimana baiknya. Kita tunggu fundamental laporan keuangannya. Tapi setidaknya dari isunya ini sangat positif dari nikel dan emasnya. Dan kita lihat trennya juga menarik. So, kalau misalkan saya boleh sarankan, kenapa saya pajak di sini, karena ini menarik banget Antam untuk investasi ya. Menarik banget untuk investasi. Anda boleh akumulasi di sini. Ini di area ini harga di bawah naik. Di area ini harga di bawah naik. Di area ini harga di bawah naik. Setidaknya kalau Anda akumulasi di sini, bisa aja ya menguji ke area 2500-an ya, terdekatnya. Mungkin cukup terlalu panjang untuk Antam. Saya juga tertarik untuk bermanuver di aneka tambang ini sebetulnya untuk investasi ke depan. Oke, good luck untuk market Antamnya. Selanjutnya saya punya BBYB. BBYB saat ini ada rejection ya, ada rejection kemarin hari Jumat ditutup 2,6%. Dan sebetulnya BBYB ini memiliki tren yang cukup positif ya, cukup positif. BBYB sebetulnya saya udah punya target ini udah sampai target sebetulnya di 2160. Dan seperti target-target yang sebelumnya, ini menjadi pullbacknya ya. Ini adalah koreksi sehat sebetulnya, koreksi sehat yang setidaknya dia akan kembali turun ya, terdalam dia akan menguji 1800 sampai dengan 1650-annya lagi. So, dengan begitu walaupun dia turun ke area ini sebetulnya udah punya tren yang positif. Kalau kita lihat, ini adalah eh, badan cangkul, ini adalah kepala cangkulnya, dan selanjutnya akan membentuk primary trend yang baru atau badan cangkul yang baru yang menuju atas. BBYB
punya tren yang cukup menarik ya. So kalau untuk Anda yang sudah punya di bawah, saya sarankan untuk taking profit lebih dahulu karena memang sudah masuk di area target profit kita. Tapi kalau Anda yang FOMO ya, hari Jumat Anda beli dan keseret, nah, saya carikan level supportnya. Low kemarin kita bisa jadikan support, Pak. Low kemarin itu kan ada di 2130 ya, 2130. Apabila besok minggu inilah dia turun melewati 2130, maka dia positif. Dia akan turun ke bawah ya. Ini yang jadi potensi yang harus kita antisipasi. Maka 2130 Anda bisa jadikan support, turun dari 2130 Anda bisa cut loss ya. Ini BBYB punya bank digital ya, punya bank digital yang mungkin bisa jadi isu positifnya ke depan. Ya kita lihat lagi nanti laporan keuangannya dan laporan kinerjanya seperti apa. Oke, mungkin cukup dari saya untuk market BBYB. Kesimpulannya BBYB harusnya taking profit dulu, nanti di bawah kita ambil lagi. Anda boleh taking profit sebagian atau Anda boleh taking profit semuanya. Kalaupun sebagian, saya sarankan lebih dari 60 sampai 75%, sisanya Anda hold boleh. Nanti di bawah Anda ambil lagi. Karena tendensinya dengan candlenya hari Jumat kemarin merah, tendensinya dia harusnya koreksi dulu. Oke, selanjutnya saya punya ZYRX. Nah, ZYRX ini sebetulnya ke depan ini menarik sebetulnya. Cuma karena marketnya belum ada sentimen-sentimen yang positif ya. Nah, jadinya marketnya demand-nya pun masih sideways. Ini sebetulnya perusahaan teknologi laptop ya, komputer. Nah, ini bisa jadi penunjang kita di waktu yang akan datang perangkatnya. So kalau untuk saat ini saya sih menyarankan untuk tidak melirik ZTRX dulu ya. Kalau Anda yang sudah punya di atas bagaimana? Anda udah keseret berapa persen nih? Kalau lebih dari kalau masih di bawah 10 atau 15% Anda cut loss saja. Karena nih masih di sini-sini aja lah harganya, di bawah naik terus turun ke sini, di bawah naik turun lagi. Intinya kalau Anda punya barang di atas, Anda boleh cut loss setidaknya masih minus kurang dari 10% atau kurang dari 15% Anda cut loss daripada Anda keseret-seret. Ya kalau mau investasi ya silakan juga. Tapi kalau lebih dari 15% bagaimana? Ya udah Anda boleh investasi, nggak apa-apa sebetulnya. Untuk jangka waktu ke depan lah. Targetnya kemana aja TRX? Kita cari support-supportnya aja dulu. Ya ini ada support di sini. Saya bisa jadikan support di sini jadi support. Targetnya berarti ke support. Selanjutnya ke area 535 sampai dengan 505. 505 maksudnya. Ya ini jadi target penurunan ZTRX ke depan. So untuk Anda yang mau entry bagaimana? Saya nggak menyarankan dulu untuk emiten ZTRX ini untuk entry. Tapi kalau untuk Anda yang keseret 10% kurang, 15% kurang minusnya, Anda cut loss. Jangan nahan-nahan di saham yang masih sideways. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi uang. Harusnya uangnya bisa diputarin lagi atau diinvestasikan di saham-saham yang potensinya lebih menunjang untuk ikut arah tren IHSG-nya bullish. Oke, cukup dari saya. ZTRX-nya good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten ZTRX. Selanjutnya saya punya kerasnya juga ini masih sideways ya. Nah, ini Anda nggak bisa ini dulu ya, nggak bisa entry dulu di keras karena trennya juga masih sideways. Hindari market sideways, apalagi market yang downtrend.
sideways saja nggak boleh, apalagi downtrend, ya kan? Sideways itu kan tendensinya bisa naik bisa turun. Nah, kecenderungannya dia di situ-situ aja harganya. Kita nggak boleh masuk. Apalagi market yang downtrend. Sekali lagi saya bilang jangan counter trend, follow trend, jangan counter trend, follow trend, jangan counter trend. So, untuk rush saat ini bagaimana peluang entry-nya? Kalau untuk peluang entry-nya Anda boleh spekulasi sifatnya. Ini spekulasi banget loh, ya. Anda boleh entry di last price di 525 dengan stop loss 505, ya. Satu tick di bawah supportnya. Ini kalau misalnya kita buat roadmap, ya roadmapnya targetnya ke atas. Resisten-resisten mana yang bisa kita jadikan target? Kita cari resisten-resistennya, Pak Bu. Resisten ini kita bisa jadikan target di 550. Resisten ini pun juga bisa kita jadikan target di 555. Di sini juga ada resisten di 565. Selanjutnya ada di 585 yang bisa Anda jadikan target profit untuk crush. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk entry di crush karena ini masih sideways. Anda berspekulasi di sini. Anda tidak berbeda dengan Anda bermain judi di kasino kalau misalkan, atau di binary option, ya. Kalau ikut market yang masih sideways, mungkin kalau Anda untuk investasi ya nggak apa-apa masuk di saham-saham yang masih sideways. Tapi kalau untuk trading khususnya swing, saya tidak menyarankan. Carilah market yang 45 derajat naik ke atas. Nah, ini sudut siku-siku, ya. Nah, ini marketnya moving average-nya setidaknya bergeraknya naik ke atas 45 derajat. Wah, itu marketnya bagus banget dan candlenya bergerak di atas moving average. Anda bisa cari emiten yang seperti itu. Tapi kalau misalkan yang sideways seperti ini, ya Anda dibanting-banting. Untuk scalping aja lah. Kalau misalkan ada volume besar, Anda masuk untuk scalping, bukan untuk swing. Lain hal kalau dia udah berhasil breakout dari 600. Keluar dari area 600, Anda boleh lirik lagi Krakatau Steel-nya, ya. Mungkin cukup dulu dari saya untuk emiten trust. Semoga ini bisa membantu Anda dan good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten trust. Mungkin juga cukup juga video untuk kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya untuk membahas emiten-emiten lain dan peluang-peluang entry di video selanjutnya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Salam cuan untuk Anda. Saya Muhammad Alfian. Sampai jumpa.